Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada Bu Rani, Bu Nibras, dan juga teman-teman. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan materi mengenai publikasi penelitian. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya sendiri Ika Wulandari dengan NPM 201010104002. Kemudian ada Restu Argarijani dengan NPM 201010104003. Lalu ada Amalia Nesa Arlinda dengan NPM 201010104044. Kemudian juga ada Nabila Maulita dengan NPM 201010104075. Dan ada Maulana Iqbal Pradana dengan NPM 201010104091. Sebelum kita menuju ke materi, sebaiknya kita mengetahui mengapa mempublikasikan penelitian. Yaitu tujuannya yang pertama, menunjukkan aktualisasi diri. Yang kedua, meningkatkan kesempatan penunjukan dari promosi. Kemudian yang ketiga, adanya kesempatan memenangkan hibah penelitian. Yang keempat, adanya kesempatan mempresentasikan hasil penelitian di konferensi bergengsi. Dan yang terakhir, memberikan supervise ke penelitian pasca sarjana. Pembahasan kali ini adalah mengenai di mana sih kita bisa mempublikasikan hasil penelitian. Yang pertama, kita bisa menerbitkan atau mempublikasikan sebuah hasil penelitian di buku. Akan tetapi, penerbitan melalui buku ini memiliki beberapa kekurangan seperti membutuhkan waktu yang cukup lama dan jarang menghasilkan pujian akademis yang setara dengan jumlah artikel jurnal referensi teratas. Lalu yang kedua, bisa menerbitkan pada bab buku atau studi kasus. Nah, untuk publikasi dalam bentuk studi kasus ini juga lumayan sulit karena ada banyak pihak yang terkait seperti pihak penerbit dan editor. Nah, pihak penerbit ini memiliki setidaknya satu mata pada target pasar, sedangkan editor dia harus memastikan bahwa seluruh volume sesuai dengan gaya pihak penerbit. Hal ini tentunya berimbas pada permintaan untuk mengubah kata dan frasa serta penghapusan paragraf dalam hasil penelitian yang telah disusun. Lalu yang ketiga, bisa mempublikasikan melalui laporan yang ditugaskan. Nah, di sini sebenarnya banyak laporan yang ditugaskan yang menghasilkan sejumlah besar laporan dengan inti yang sama, tetapi lingkungannya sedikit berbeda. Laporan seperti ini tidak mungkin membawa banyak bobot dengan rekan akademis, akan tetapi dapat menumbuhkan jaringan industri yang berharga dan membantu membangun reputasi dalam profesi. Lalu yang keempat, bisa mempublikasikan hasil penelitian di makalah konferensi. Untuk peninjauan makalah ini hampir sama seperti proses artikel jurnal yang diferensikan yang akan dijelaskan nanti, dan jauh lebih cenderung untuk menerima makalah yang telah dipoles, hampir lengkap, dan siap untuk diterbitkan. Nah, yang kelima, kita bisa mempublikasikan hasil penelitian di artikel jurnal yang direferensikan. Akan tetapi, dalam penerbitan di artikel jurnal yang direferensikan ini memiliki beberapa permasalahan, seperti penundaan. Hal ini dipertimbangkan dari beberapa sifat proses peninjauan seperti hubungan antara penulis dan peninjau. Misalnya yang pertama terbuka, yaitu mereka saling mengetahui antara penulis dan peninjaunya. Lalu yang kedua yaitu single blind, yaitu salah satunya tidak mengetahui. Misal penulis mengetahui peninjau, akan tetapi peninjau tidak mengetahui penulisnya, maupun sebaliknya. Lalu yang ketiga adalah double blind, yaitu ini bersifat anonim, jadi keduanya antara penulis dan peninjau mereka tidak mengetahui satu sama lain. Lalu dalam artikel jurnal yang direferensikan ini terdapat beberapa alternatif dalam pemberian pendapat oleh pihak peninjau. Seperti yang pertama adalah penolakan editorial, yang kedua penolakan dengan laporan wasit, yang ketiga, penolakan dengan saran penulisan ulang. Yang keempat, penerimaan dengan revisi kecil. Lalu yang terakhir adalah penerimaan tanpa revisi.
Lalu kita bisa mempublikasikan hasil penelitian di artikel jurnal profesional. Nah, keuntungan dari penyusunan atau pempublikasian di artikel jurnal profesional antara lain yang pertama, untuk penulisannya ini tidak memakan waktu yang lama. Lalu yang kedua, untuk isi penelitian ini tidak harus menggemparkan atau bahkan memberikan kontribusi orisinil pada literatur. Lalu yang ketiga, untuk proses peninjauan ini berlangsung dengan cepat. Lalu yang keempat, untuk waktu penerbitan ini juga tidak terlalu lama. Lalu yang terakhir adalah umpan balik dari pembaca. Selanjutnya yaitu apa yang harus dipublikasikan. Di bidang akuntansi dan keuangan, topik penelitian dikelompokkan secara luas sebagai berikut. Yang pertama, ada area analitis dan non-empiris. Yang kedua, empiris terfokus. Lalu yang ketiga, struktur sosial politik, dan yang terakhir ada pengurangan hipotesis. Perlu diingat bahwa sebuah makalah atau artikel ini sangat perlu didukung oleh abstrak yang memberikan gambaran umum mengenai penelitian. Hal ini karena abstrak adalah hal pertama yang dibaca oleh editor atau pengulas dan sangat diperhatikan karena ini memastikan bahwa penelitian tersebut dapat dijual kepada pembaca. Berikutnya yaitu permasalahan penelitian. Untuk yang pertama, tinjauan teori dan literatur, terkini dan mencerminkan teori yang relevan serta terkait dengan pengembangan hipotesis. Yang kedua, hipotesis harus didasari dengan teori yang cukup untuk menghindari membuat lompatan spekulasi dari teori ke hipotesis. Yang ketiga, metodologi penelitian, konsisten dengan pertanyaan penelitian dan hipotesis serta harus memastikan validitas instrumen penelitian dan terbukti ilmiah dalam pemilihannya. Yang keempat, hasil, kesimpulan, dan pembahasan. Hasil harus jelas, serta penulis harus realistis tentang keterbatasan penelitian dan tidak boleh melebih-lebihkan signifikasi kesimpulannya. Cara publikasi penelitian. Yang pertama yaitu kirim draft. Mengirim draft pertama makalah yang telah dipoles ke anggota Dewan Redaksi Jurnal, target untuk dikomentari. Tulis surat pendamping singkat kepada editor dengan menjelaskan dengan jelas mengapa ini adalah jurnal yang tepat untuk menerbitkan makalah tersebut. Yang kedua yaitu proses review. Bersabarlah saat makalah telah memasuki proses review. Jangan terlalu sering menghubungi reviewer untuk menanyakan progres review. Mungkin bisa setelah 3 atau 4 bulan berlalu tanpa tanggapan. Yang ketiga yaitu ditolak revisi. Apabila terdapat revisi maupun penolakan oleh reviewers, laporan yang diberikan bisa digunakan sebagai bahan penulisan ulang makalah dengan cara menentukan poin yang dibuat tiap reviewer, catat tiap poin yang ditentukan, kemudian jangan membuat perubahan yang hanya window dressing. Yang keempat yaitu kirim kembali. Setelah melakukan perubahan pada makalah, bisa mengirimkan kembali makalah revisi ke jurnal yang sama. Demikian akhir dari presentasi kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.